Selamat pagi para netizen dimanapun kita berada, salam inspirasi bagi kita semua ya. Lihat saja dari draft RU ya DKJ begitu Gubernur Wagub ya Jakarta ditunjuk dan diberhentikan oleh Presiden. Nah, ini kan agak-agak kacau gimana begitu kan ya, dalam artian bahwa kalau semuanya ya calon ya gubernur dan wakil gubernur itu ditunjuk oleh presiden, lalu kemudian ya kepala daerah begitu, wali kota, terus kemudian bupati dan sebagainya begitu kan, ditunjuk oleh gubernur, rasa-rasanya begitu ada hal yang dipolitisasi begitu kan. Ini negara demokrasi, masa DKI Jakarta harus seperti itu begitu kan ya? Harus gubernur dan wakil gubernur harus ditunjuk oleh seorang presiden. Ini kan kacau mereka begitu kan. Saya kira ada sesuatu yang kemudian begitu kan ya. Ini kan negara demokrasi begitu kan. Setidaknya tidak bolehlah hal-hal seperti itu begitu. Apalagi ini diberhentikan oleh presiden. Bagaimana kalau 15 tahun, 10 tahun dan sebagainya begitu kan. Dan bahkan ya undang-undang ini begitu kan ya, melihat dengan apa yang terjadi selama ini, ada hal ya kaitannya dengan hal yang politis di situ begitu. Masa itu aja begitu kan. Negara demokrasi kita itu kan memberikan kebebasan kepada siapapun begitu kan. Orang kadang ya ada orang yang tidak pantas jadi gubernur tiba-tiba pantas dan sebagainya. Ini kan nanti akan menjadi kacau begitu kan. Ya bisa saja turun-temurun nanti begitu kan. Siapa yang dekat dengan presiden, mereka lah yang kemudian begitu ditunjuk sebagai ya gubernur dan wakil gubernur ya. Bahkan komentar-komentar netizen sangat banyak sekali begitu ya yang mengkritik habis-habisan terkait dengan RUU ini begitu kan ya. Salah satunya ini ya, mari kita baca. Bahkan ya warga Jakarta akan kehilangan hak memilih gubernurnya sendiri ya. RUU DKJ ya gubernur dan wakil ditunjuk dan diberhentikan oleh presiden. Di mana logikanya begitu? Bayangkan ya, makin kelihatan arahnya katanya begitu. Anggota DPRD ini DKI kok setuju kecuali PKS. Kutipan berita, dengan demikian dari 9 fraksi di parlemen hanya PKS yang menolak. PKS salah satu menyoroti dan menganggap DKI Jakarta masih layak menjadi ibu kota Indonesia. Nah kalau hal seperti ini kan gimana kalau tunjuk-menunjuk seperti itu begitu kan ya. Apalagi yang diberhentikan, yang bisa memberhentikan itu adalah seorang presiden begitu kan. Ahok bisa 5 periode ya di Jakarta dan cara mainnya kayak begini katanya ya. Benar-benar mau dirusak negeri ini. Oi DPR, MPR, Anda ini wakil rakyat. Pada kemana sih sebenarnya ya? Kenapa tidak sekalian DPR-nya ditunjuk oleh presiden dan wakilnya di situ begitu kan ya? Ditunjuk oleh presiden ya biar tidak ada pemilihan sama sekali mereka begitu. Bahkan di Jakarta kok main tunjuk sedangkan warga desa saja bisa voting ya calon kades. Emangnya 11 juta warga di Jakarta kamu anggap nggak ada ya job ya. Bahkan nafsu amat lo mau kasih pekerjaan buat anak-anak ya belagu. Oke. Itu artinya pantai reklamasi bakal dimainkan. Ini banyak sekali kritikan-kritikan dari netizen begitu kan. Ibu kota mau pindah yang ngapain harus repot-repot ngurus Jakarta? Jakarta kan akan dijadikan pusat bisnis bukan pemerintahan. Jadi ngapain harus presiden yang sibuk ngurusin pemimpin DKI Jakarta? Itulah komentar-komentar dari netizen. Artinya saya menyoroti bahwa kalau memang ini benar-benar disahkan, maka kemudian hal yang politis di situ begitu kan. Karena inilah negara demokrasi, siapapun kita bersaing begitu kan. Mau anaknya presiden, kayak mau anaknya tukang tani, kayak dan sebagainya begitu kan. Yang penting ya secara syarat dia bisa begitu kan ya. Bahkan ini draft RUU DKJ ya gubernur wakil gubernur Jakarta ditunjuk dan diberhentikan oleh presiden. RUU tentang daerah khusus Jakarta begitu yang kini resmi menjadi usul dan DPR yang mengatur jabatan gubernur dan wakil gubernur bakal ditetapkan oleh Presiden RI alias tidak melalui pemilihan kepala daerah atau pilkada. Demikian ya tertuang dalam pasal 10 ya bab 4 RUU DKJ berdasarkan naskah yang diterima CN Indonesia dari Wakil Ketua Badan Legislasi Balik DPR Ahmad Baidowi atau Awi Selasa, gubernur dan wakil gubernur ditunjuk, diangkat dan diberhentikan oleh presiden ya dengan memperhatikan ya usul ya atau pendapat DPRD. Demikian bunyi pasal 10 ya ayat 2. Bahkan RUU DKJ yang mengatur jabatan gubernur dan wakil gubernur adalah 5 tahun terhitung sejak tanggal pelantikan. Dan sesudahnya dapat ditunjuk dan diangkat kembali ya dalam jabatan yang sama hanya untuk 1 kali masa jabatan ya. Sudah jelas di situ begitu. Walaupun ditunjuk 1 kali dalam masa jabatannya, saya kira
Bagaimana dengan orang yang kemudian tidak dekat dengan presiden ya, bukan dari partai si A, si B dan si C begitu kan. Ini sangat-sangat disayangkan begitu kan. Kalau diangkat itu adalah gubernurnya bukan dari sebuah partai baru ya, terserah begitu kan. Tetapi kan semuanya kan harus melalui partai di situ begitu kan ya. Ya siapa yang dekat dengan presiden itulah yang mestinya dipilih begitu kan. Ya tentu partai-partai politik yang memainkan peran di situ begitu. Bisa saja P3 masuk di situ begitu kan ya. Bisa saja dengan yang lain di situ begitu. Bisa saja bagi-bagi jabatan dan sebagainya begitu. Sementara terkait jabatan wali kota atau bupati, mereka akan diangkat dan diberhentikan oleh gubernur. Calon ya, Beled itu juga menjelaskan gubernur ya dan DPRD Provinsi DKI dalam menyelenggarakan pemerintahan di daerah akan tetap dibantu oleh perangkat daerah. Susunan perangkat daerah yang dimaksud paling sedikit terdiri atas sekretariat daerah, sekretariat DPRD, inspektorat, dinas daerah, ya badan daerah, dan kota administrasi. Perangkat daerah unit pekerja perangkat daerah disusun berdasarkan beban pekerja dan berbasis kinerja serta bersifat fleksibel. Bahkan DPR resmi mengesahkan RUU tentang DKJ yang menjadi Bled inisiatif DPR melalui rapat paripurna ke-10 masa persidangan 2 tahun 2023-2024. Apa sih alasan sebenarnya bisa menyetujui hal seperti itu begitu kan? Ini kan seharusnya kan ada alasan begitu kan. Kalau menjadi ancaman bagi ibu kota ya, ibu kota menjadi bisnis luar biasa hari ini begitu kan ya. Kok tiba-tiba ya menjadi gubernur dan wakil gubernur harus ditunjuk oleh presiden. Ini kan agak logikanya gimana begitu kan. Jadi kesempatan untuk menjadi gubernur DKI Jakarta ya sudah tidak ada lagi bagi siapapun begitu kan. Harus nunggu ya dari presiden di situ. Wakil Ketua DPR Laudiki Freddy Paulus yang memimpin rapat menyebutkan 8 fraksi setuju dengan catatan tersebut terkait RUU DKJ disahkan menjadi inisiatif DPR. Mereka yakni PDIP, Golkar, Gerindra, Nasdem dan PKB, Demokrat, PAN dan P3. Dengan demikian dari 9 fraksi dari parlemen hanya PKS yang menolak. Salah satunya menyoroti yang dianggap DKI Jakarta masih layak menjadi ibu kota Indonesia ya. IKN masih belum jadi sudah seperti itu begitu kan. Ini kan gimana begitu ya, harus tunjuk sana sini begitu. Artinya kalau saling tunjuk menunjuk bagaimana dengan yang ada di IKN? Pasti kan ada sesuatu begitu kan ya. Ya bisa saja nanti begitu orang-orang yang kemudian berada yang ada di Jakarta ya pindah semua ke IKN di situ begitu kan. Bisa saja orang-orang di situ begitu yang mencalonkan diri nanti ya di Kalimantan di situ begitu. Yang menjadi gubernur siapa dan sebagainya begitu kan. Karena DKI Jakarta kalau kita kembali pada tupoksi masing-masing ya kebebasan berpendapat, kebebasan untuk mencalonkan diri, itu kan semakin hari ini semakin bersaing. Justru kalau orang-orang yang dekat dengan presiden, maka siapapun bisa di situ untuk diangkat menjadi presiden. Karena negara Indonesia kan seperti itu begitu kan. Yang penting punya orang dalam. Kira-kira seperti itu begitu. Mungkin itu yang kami sampaikan. Tonton terus channel Ho dari Podcast Rakyat ini karena ada berita-berita menarik dan viral setiap harinya. Salam para netizen, salam inspirasi bagi kita semua. Jangan lupa di-subscribe di YouTube Ho dari Podcast Rakyat ini.